yang jelas-jelas menindas rakyat, kemudian masalah makjulkan Gibran. Ini manusia jelas tidak memenuhi standar. Nah, ini orang sakit jiwa. Kita mau punya wakil presiden seperti itu yang nggak punya intelektualitas yang cukup untuk memimpin bangsa ini. Dari tampilannya, ini Gibran ini lebih dongok dari bapaknya namanya Jokowi. Nah, kita menghadapi manusia-manusia seperti itu, jangan takut. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran wa kama amar ahmadu wa asykuruhu wa astaghfiruhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali di Jakarta. Pada hari ini adalah hari Kamis ya. Kamis atau Rabu? Rabu 30 April 2025. Kami sengaja mewakili elemen masyarakat sipil. Walau dalam forum ini juga ada Purnawirawan Prajurit TNI, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Namun hari ini kami dari elemen masyarakat sipil ingin menegaskan sikap bahwa apa yang menjadi pikiran dari Purnawirawan Prajurit TNI yang sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk 4 poin usulan, dan diantaranya yang paling penting dari 8 poin itu adalah pemberhentian Saudara Gibran Rakabuming Raka dan pembersihan kabinet dari pengaruh Saudara Joko Widodo. Karena salah satu pengaruh Joko Widodo itu sampai hari ini tetap menzalimi masyarakat Banten. Kang Khalid ada kan? Belum ya? Nanti juga Kang Khalid akan bicara karena ada proyek Pantai Indah Kapuk 2. Proyek ini adalah milik Antoni Salim dan Aguan. Ini tidak lepas dari legasi warisan Saudara Joko Widodo yang sampai hari ini masih ya menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah hadir juga selain Pak Sunarko beberapa tokoh yang lainnya. Ada Bang Muslim Arbi, kita tahu beliau aktivis dan tulisannya selalu kita baca ya, bernas, dan beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas advokasi publik, termasuk salah satu pihak yang mempersoalkan ijazah Saudara Joko Widodo dan hari ini masih terus bergulir begitu. Kemudian ada juga Bang TB ya, Bang Taufik Bahauddin dari UI Watch, beliau juga akan bersama kita. Ada juga Kolonel Purnawirawan Muhammad Nursam, beliau juga hadir bersama kita. Dan tentu saja ada Ustadz TK Jaya dari Organisasi Masyarakat Pejabat Pengacara Jawara Bela Rakyat Bela Umat ya. Dan di sisi kiri saya ada Bang Ishak Rati, juga ada Bang Buyung ya dari UI Watch juga Pak siapa Pak? Mansur dari Makassar. Wah, ada juga Pak Mansur dari Makassar, nanti akan bersama kita. Dan di belakang banyak sejumlah tokoh yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas ada tokoh-tokoh, ada Pak Nursalim, ada Pak Ismet dan yang lainnya, ada Bu Susi dan yang lainnya ya. Semuanya lengkap. Tentu juga ada Budio, ada juga Bu Kurnia. Pak Khalid silakan Pak. Ada kursi satu lagi mungkin ya dimajukan, karena beliau nanti bicara tentang legasi Jokowi yang itu juga dituntut oleh Purnawirawan TNI untuk dihentikan, yakni PSN PIK 2, walaupun bukan hanya PIK 2 sebenarnya. Nanti Pak Sunarko bisa bicara lebih banyak. Baik, untuk mengawali kami ingin penjelasan dari Pak Sunarko selaku salah satu ya pihak yang menginisiasi acara silaturahmi prajurit Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat, yang diantaranya saya hadir juga saat itu di Jakarta tanggal 17 April 2025 yang lalu. Salah satu hasilnya adalah tadi 8 poin tuntutan dari Purnawirawan Jenderal TNI. Kepada yang terhormat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Kojinuddin, terima kasih atas undangannya. Bapak, Ibu, hadirin, baik yang ada duduk berdampingan dengan saya maupun ada di depan, termasuk awak media yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya membaca backdrop belakang dukungan rakyat untuk 8 poin pernyataan dari Purnawirawan TNI. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semua pihak, baik yang hadir di sini, banyak kelompok, banyak ormas maupun yang tidak. Terima kasih atas dukungan terhadap kelompok Purnawirawan TNI atau Forum Purnawirawan TNI yang peduli kepada bangsa. Atas dukungannya, ini merupakan satu apresiasi, merupakan suatu dukungan kepada kami Purnawirawan, merupakan kehormatan bahwa rakyat sebenarnya sehati dengan kami Purnawirawan. Tapi kalau mau saya buka rahasia, 8 poin ini juga kita dapat dari hasil sounding dengan rakyat, bukan hasil pengamatan Purnawirawan TNI, enggak. Jadi jauh sebelum mungkin setengah tahun yang lalu, setiap kita diskusi dengan semua komponen bangsa, masyarakat, bukan Purnawirawan, ya intinya 8 poin itu. Karena itulah pada akhir Februari yang lalu, akhir Februari sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan, kita susun 8 poin itu. Jadi 8 poin itu bukan hasil pengamatan, hasil analisis dari Purnawirawan TNI saja, tapi juga ini hasil dari sounding atau mendapatkan masukan dari semua komponen bangsa. Dan hari ini terima kasih secara terbuka dukungan itu disampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan itu sudah ditandatangani oleh para senior saya, oleh 5 jenderal itu pada akhir Februari. Setelah itu dibuat, kita bikin surat kepada Presiden Prabowo yang intinya kita mau silaturahmi menyampaikan 8 poin itu. Dan kita yakin karena kita punya tanda terima sampai ke Setnek. Tapi sampai pertengahan bulan Ramadan, jadi setelah 3 minggu kita kirim surat, tidak ada respon. Tidak ada respon. Kita juga kecewa. Kita ini nggak dianggap rakyat oleh Presiden. Karena itu pada pertengahan bulan Ramadan, kami bikin surat lagi kepada Setnek menanyakan surat kami itu sudah diterima belum dan apa responnya. Surat kedua ini yang tanda tangan kebetulan Letnan Jenderal Marinir Soeharto dan saya. Sampai habis Lebaran tidak ada jawaban, tidak ada respon. Karena itu ya sambil dalam suasana Idul Fitri tanggal 17 kemarin kami deklarasikan di gedung Al Musyawarah di Kelapa-Gading, Jakarta Utara. Rupanya pernyataan kami ini cukup banyak yang merespon, baik yang negatif maupun yang mendukung. Kita tahu yang negatif itu sedikit, tapi mungkin dia punya banyak link. Nggak peduli kita, karena kita anggap itu orang yang matanya masih kabur atau telinganya rada budak, jadi dia tidak bisa melihat kondisi bangsa ini. Dan hari ini judul di belakang ini mendukung 8 poin pernyataan Purnawirawan TNI dan stop proyek PIK 2 dan maksudkan Gibran. Nah, 2 hal ini, stop proyek PIK 2, saya kebetulan tim advokasi masalah-masalah PIK 2 Tangerang. Yang perlu disampaikan ini sampai sekarang pemerintah belum turun tangan. Nanti mungkin Pak Kojinuddin bisa menjelaskan.
belum turun tangan. Katanya dulu pagar laut sudah dibongkar sebagian kecil, yang lain masih. Kemudian penguasaan lahan rakyat yang belum dibeli paksa, dirampas paksa, masih tetap dikuasai dia. Kemudian pemerintah dalam RPJMN mau coba mendiamkan kita dengan mengatakan Bapik 2, Rempang, BSD dan lain sebagainya tidak termasuk di dalam proyek ini RPJMN 2024-2029. Tapi nyatanya sampai sekarang mereka masih operasional. Makanya kita tetap harus bersuara. Tetap harus bersuara, dan suara kita harus lebih keraskan dan lebih banyak orang. Mungkin kemarin masih banyak yang budak, pengusahanya, si Aguan CS maupun para pengkhianat pendukungnya, polisi, APDSI, BPN, dan preman. Mudah-mudahan kalau kita bersatu, semuanya berteriak, dia dengar dan dia tinggal. Karena proyek ini adalah proyek penindasan biadab. Dan selalu dibelokkan, dibilang kita ini anti pembangunan. Tidak. Kita tidak anti pembangunan, tapi kita butuh pembangunan yang berkeadilan. Jangan membangun untuk orang kaya menindas orang miskin. Itu terjadi di PIK 2 dan Rempang. Kita tidak anti pembangunan, karena saya dengar mereka takut dibilang anti pembangunan. Tidak, kita butuh pembangunan yang berkeadilan. Semua warga negara dari yang paling rendah kedudukannya sampai yang paling kaya hartanya harus sama-sama menikmati. Jangan yang sudah kaya raya justru merampas orang miskin. Sangat memalukan dan menjijikan. Terjadi di Tangerang Utara. Jadi Bapak Ibu jangan tergoda atau tertipu dengan slogan-slogan mereka anti pembangunan lah kita segala macam, tidak. Itu. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya mungkin ya yang mendengarkan saya punya omongan ini mengerti. Jangan kita terjebak, jangan kita takut, jangan kita tergoda dengan mereka punya pernyataan. Itu masalah PIK 2 dan PSN lain. Dan ini masuk dalam salah satu poin dari 8 poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI. Batalkan PSN PIK 2, Rempang, dan PSN lain yang sejenis, yang jelas-jelas menindas rakyat dan merusak lingkungan. Di sini memang yang terkenal oleh PIK 2 itu menyangkut masalah PIK 2, kemudian masalah makjulkan Gibran. Ini manusia jelas tidak memenuhi standar. Standar pendidikan aja tidak jelas. Karena dia pakai surat keterangan dari salah satu Dirjen Kemendikbud, dia telah mengikuti kursus sampai grade 12 di Australia yang tingkat dengan lulus SMK. Berarti dia tidak SMA. Dari sisi umur kita udah tahu keputusan MK itu melanggar, keputusan MK pasal berapa kita melanggar undang-undang pemilu dan kekuasaan kehakiman. Itu kalau dilihat secara administrasi dan aturan. Kalau lihat moralitas, nggak perlu saya ulangi. Tapi dari analisis, dari apa yang disampaikan oleh Suryo, kemudian disampaikan dari Dr. Tipa analisisnya, ini orang sakit jiwa. Yang ngomong Dr. Tipa. Dari asal melihat keterangan Roy di Purma. Dari sisi hukum tadi juga. Nah, kemudian kita mau punya wakil presiden seperti itu.
Kemudian dari mulai kampanye sampai sekarang udah 6 bulan, kita lihat unjuk kerja dia. Kita ini jadi bahan olok-olokan di luar negeri. Saya pernah ketemu sama, bacalah tulisannya orang Malaysia. Kita dibuat olok-olokan orang Malaysia punya wakil presiden sebenarnya. Kalau saya melihatnya, dia orang ini orangnya nggak bermutu, yang nggak punya intelektualitas yang cukup untuk memimpin bangsa ini. Mau dibawa ke mana bangsa ini kalau seperti dipimpin oleh dia? Dan kita tahu Presiden Prabowo udah lebih tua dari saya. Kita nggak tahu umur, memang bisa saja Prabowo itu umurnya 100 tahun bisa. Tapi kita sebagai manusia kan mengantisipasi. Kalau Prabowo berhalangan, tetap berhalangan apa saja, yang naikkan dia jadi presiden. Karena kita tidak mau lah dia kita tuntut untuk dimaksudkan. Dan kita tahu dari tampilannya, ini Gibran ini lebih dongeng dari bapaknya yang namanya Jokowi. Betul. Bapaknya saya sudah ngerusak Republik Indonesia. Apalagi kalau dia naik, hancur lebur Republik Indonesia ini. Jadi pertimbangannya bukan sentimen kepada yang namanya Gibran, tapi kita sayang kepada negara kita, sayang kepada anak cucu kita. Kalau seperti pimpin manusia tak bermutu yang bisa menghancurkan kita punya negara yang sudah didirikan oleh founding fathers negeri kita dengan darah dan jiwa. Itu dasar kita. Ini bukan karena irin si Gibran naik, enggak. Kita mengkhawatirkan manusia ini kalau mau memimpin rusak. Dan dari sisi etika, moral dan hukum, dia juga menang atas dasar nepotis bapaknya. Padahal saya tidak tahu lawyer mungkin yang namanya KKN itu melanggar hukum pidana. Dan mungkin Pak Rizal Permadi lah yang tahu. Dia bilang kalau melanggar KKN, pidananya KKN itu ponisnya bisa 12 tahun. Itu Pak Rizal yang bilang. Nah ini kamu pikir gitu. Saya pikir bapaknya memimpin negeri kita sudah hancur lebur selama 10 tahun. Mau dipimpin lagi anaknya yang seperti ini. Nah, karena itulah. Jadi kalau di dalam pernyataan Purnawirawan TNI ada salah satu diantaranya mengunculkan Gibran. Di samping dia menang karena KKN dengan bapaknya, juga kualitasnya nggak jelas. Seri keberapa? Yang meragukan dan mengkhawatirkan kalau sempat memimpin bangsa ini. Jadi bukan karena ada sentimen atau tidak. Itu menyangkut masalah kita tolak. Yang lain-lain di 8 poin ini saya kira hampir semua dari 8 poin ini yang saya sudah dapat masukan, saya sampaikan. Poin pertama itu kembali Undang-Undang 45. Ini masih debatable. Banyak yang mendukung, tapi ada juga yang tidak. Biasa saja, itu perlu diskusi akademik lagi. Kemudian Polri, kita minta kembalikan tugas pokoknya pada fungsi Kamtibmas. Kembalikan ke Kemdagri. Ini juga masih ada debat. Tapi debatnya bukan karena kembalikan kepada fungsi Kamtibmas. Enggak cocok di Kemdagri, taruhnya di Menhan. Nah itu juga bisa kita debat. Tapi yang lain misalnya berantas korupsi, Prabowo harus membebaskan diri dari orang-orang yang masih berafiliasi kepada Jokowi, semuanya harus setuju. Itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada khususnya Pak Ahmad Kossirudin dan semua pihak, semua kelompok yang mendukung 8 poin pernyataan Purnawirawan TNI yang kemarin kita deklarasikan pada tanggal 17 April 2025. Dan kami juga menerima dukungan seperti ini secara
online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa bersatu, bersuara, walaupun narasinya beda-beda, tapi esensinya seperti itu kepada pemerintah. Biar Prabowo tahu mana yang dikehendaki rakyat, mana yang tidak. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini mungkin pada semua pihak dan kepada Pak Presiden Prabowo, Bapak tidak perlu takut ngadepin begundal Jokowi untuk pelaksanaan atau untuk mengimplementasikan 8 poin pernyataan kami. Kami siap mendukung Bapak Presiden. Kalau perlu kami siap mati dulu menghadapi begundal Jokowi yang saat ini masih berkuasa. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini, begundal Jokowi ini mati-matian masih melindungi Jokowi. Sebenarnya mereka juga sedang menjaga keamanan dirinya sendiri. Karena kalau Jokowi nanti dituntut oleh ini masuk bui, mereka juga masuk bui itu. Apalagi ada jenderal, nggak tahu perlu sebutan mana, dia kemarin ngomong di media, dan dia memang diehard si Jokowi. 10 tahun saya ikut Jokowi, nggak pernah saya lihat Jokowi itu melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Ini jenderal nih, ini orang matanya picet, kalau punya budak. Pelanggaran itu kalau Pak Muslim Margi menyebutkan segudang nggak cukup gudang yang untuk kumpul pelanggaran Jokowi. Tapi ada seorang pembantu daerah masih Jokowi ngomong seperti itu. Nah, kita menghadapi manusia-manusia seperti itu, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita bersatu kita menang. Kita banyak. Kita banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.